Dalam hampir 10 tahun terakhir, IHSG selalu terpuruk di bulan September. Pertumbuhan ekonomi yang tersendat di kuartal 3 karena COVID serta isu tapering off Amerika Serikat yang semakin kencang membuat kutukan di September seperti pasti akan datang. Tapi apakah betul IHSG akan luruh? Bagaimana kita sebaiknya melihat saham-saham new economy yang ada di bursa? Berikut analisis dari Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Ekonomi kita sebetulnya di second Q itu kan sudah inline kalau saya lihat ya. Sudah inline dengan perkiraan ada pemulihan gitu ya. Jadi kalau dari emiten yang udah mengeluarkan resultnya di second Q itu kan kira-kira ada sekitar mungkin 2/3-nya udah rilis. Nah itu tuh laba bersihnya kenaikannya cukup tajam ya. Karena tahun lalu kan mungkin second Q-nya kan ketekan banget gitu ya. Nah, tapi karena adanya COVID Delta ini yang meningkat kembali di bulan Juli dan Agustus sehingga mengakibatkan PPKM sampai level 4 tuh ya diperketat gitu ya. Jadi kemungkinan kan ekonomi kita di third Q itu sedikit tertekan. Karena kalau dilihat pertumbuhan kredit aja yang tadinya bulan Juni itu sudah mulai plus gitu ya, 0,5%-an kira-kira. Bulan Juli itu mandek gitu, kira-kira sama lah di 0, juga yang tadinya saya perkirakan mestinya lebih bagus gitu ya. Nah jadi itu memang third Q sih kelihatannya mungkin kita nggak akan sebagus yang sebelum dibayangkan. Karena tadinya kan diproyeksikan kan third Q itu lebih bagus dari second Q, fourth Q lebih bagus dari third Q. Bisa minus atau plus juga mungkin nggak banyak. Kita mesti antisipasi juga, cuman rata-rata sudah memproyeksikan hal seperti itulah untuk third Q-nya kan. Kita nggak bisa terlalu optimis lah dengan third Q-nya kan. Jadi diharapkan kan fourth Q-nya yang mestinya bisa lebih bagus gitu ya. Tapi kalau melihat kasus dari COVID-19-nya sendiri sih saya lihat belakangan ini positif rate-nya udah di bawah 10% ya. Harusnya sih mungkin kelihatannya udah mulai teratasi ya. Mudah-mudahan sih tidak melonjak lagi. Mengenai tapering off itu memang belakangan itu kemungkinan tapering off itu kan mungkin akan terjadinya di akhir 2021 gitu. Yang sebelumnya itu kan orang memperkirakan 2022 ya. Nah cuman memang catatannya kan kondisinya agak beda dengan 2013 gitu. Karena waktu 2013 itu kan orang-orang tidak siap dan tidak begitu familiar juga ya dengan tapering ini seperti apa gitu ya. Jadi pada waktu itu memang sempat terjadi tekanan ya, terutama di 6 bulan pertama gitu. Nah kalau sekarang bedanya mungkin orang lebih siap. Data tenaga kerja di Amerika itu sebenarnya belum begitu bagus-bagus amat juga gitu ya. Ya kan, tapering ini kan dapat dilakukan kan misalnya dengan asumsi kondisi ekonomi sana udah cukup pulih ya, sehingga tidak memerlukan lagi bantuan seperti itu gitu ya. Nah cuman memang bedanya tapering off kalau bisa dilakukan itu paling cepat kan mungkin juga Oktober atau November. Itu pun secara bertahap ya. Mungkin pembeliannya bonds itu treasury di sana itu mungkin dikurangin gitu ya. Dikurangin sekarang kan 120 miliar US dollar ya tiap bulan ya. Beli itu mungkin dikurangin mungkin sekitar 30 gitu mungkin ya per bulannya. Jadi masih ada perlu waktu beberapa bulan sampai pengurangan itu menjadi 0 gitu ya. Nah setelah itu pun nantinya kemudian mungkin juga akan diikuti dengan penjualan dari treasury yang dimiliki gitu ya. Yang pada waktu 2013 itu terjadinya baru 3 tahun kemudian. Jadi ini agak berbeda. Nah tapi kemungkinan walaupun ada tapering off, kenaikan suku bunga itu kan kemungkinan kalau di Amerika itu diperkirakan mungkin baru 2022 akhir atau 2023 gitu. September itu secara historis memang cenderung turun. Historis dalam mungkin lebih dari 10 tahun lah ya, rata-rata itu turun, terutama kalau misalnya Agustusnya positif, jadi itu sih normal sebetulnya. Cuman bedanya itu sekarang market kita itu kan kepemilikan asing sudah turun juga. Kalau dulu tuh bisa 65%, sekarang mungkin 45% ya kepemilikan asing. Jadi 55%-nya itu kepemilikan lokal, dan transaksi harian itu sekarang 75% itu lokal. Itu yang investor retail itu 60% dari total transaksi kita harian. Jadi pola investasinya berbeda gitu. Kalau dulu asing menjual, dengan sendirinya indeks harga saham gabungan tuh relatif lebih mudah untuk turun gitu ya. Agak berbeda dengan saat ini gitu. Cuman memang pola dari investasi juga berbeda juga karena investor retail ini kan didominasi oleh kaum milenial, banyak juga yang di bawah 30 tahun gitu yang paling dominan gitu, yang pelajar gitu ya.
Jadi mereka lebih menyukai misalnya saham-saham digital atau fintech gitu ya yang berhubungan dengan teknologi. Jadi pola dari investasi mereka juga berbeda dengan investor-investor yang institusi maupun yang lama-lama gitu ya. Jadi new economy versus old economy gitu ya. Nah itu menarik untuk diperhatikan. Karena pasar modal kita itu kan didominasi sebetulnya oleh sektor perbankan, cuman polanya dari si investor retail dengan investor institusi ini berbeda gitu. Perbankannya sama, dua-duanya perbankan, cuma yang satu lebih suka perbankan yang kecil-kecil, satu lagi lebih suka perbankan yang big banks. Menarik sebetulnya. Nah, cuman kan kita nggak bisa lihat cuman dari GMV atau GTV juga ya, karena GMV atau GTV ini kan sebetulnya semacam omset dari ekosistem yang ada di dalam industri itu kan. Misalnya merchant-nya transaksi berapa gitu ya, total ada merchant kan mungkin bisa jutaan juga gitu ya. Misal drivernya ada GoFood, ada Gojek, misalnya saya kasih contoh misalnya beberapa perusahaan itu ya, transaksi berapa itu kan omset, yang bukan berarti merupakan penjualan murni dari si perusahaan terkait kan, bukan net sales-nya juga gitu, ya kan? Jadi kita mungkin juga mesti melihat juga rasio-rasio lainnya, misalnya price to sales-nya berapa gitu, dibandingkan juga dengan peers, bukan cuma price to GMV atau price to GTV gitu ya. Jadi mungkin faktor-faktor lainnya juga kita mesti lihat juga, dan kita mesti melihat juga growth-nya itu ke depan seperti apa, apakah masuk akal gitu misalnya proyeksi yang diberikan gitu ya. Apakah mungkin misalnya pertumbuhannya seperti itu atau enggak kan, itu kan sangat berpengaruh, krusial terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini gitu ya. Nah itu makanya tergantung dari keyakinan kita akan cerita yang diberikan kan. Yang penting dari perusahaan-perusahaan seperti ini kan terutama kan ekosistemnya pertama ya. Kedua itu growth dari si user maupun transaksi per usernya. Jadi kalau misalnya proyeksinya itu kita anggap tidak masuk akal, tentunya kita juga mesti menghitung-hitung juga policy dari si perusahaan itu gitu ya. Misalkan bank digital lah, yang paling hot kan sekarang kan bank-bank digital, semua ceritanya mau ke digital. Saya biasa menghitungnya secara pendekatan dengan beberapa bank yang sudah listed maupun enggak di luar negeri. Value perusahaan itu terhadap jumlah usernya. Jadi per user itu berapa sih sebetulnya nilai dari si bank ini gitu ya. Nah bedanya dengan bank-bank yang sudah di luar negeri kan, di sini tuh kan kebanyakan kan baru memulai. Nasabahnya itu yang ditargetkan kan mungkin 2 tahun lagi mungkin baru tercapai gitu ya, atau 3 tahun lagi. Nah itu kan kita mesti punya suatu keyakinan bahwa proyeksi yang si bank A sama si bank B itu mungkin beda gitu ya. Tidak semuanya akan berhasil. Sebagai catatan aja, izin yang diberikan kepada bank digital di Indonesia itu kan cukup banyak ya. Agak berbeda juga dengan beberapa negara yang lain. Di Amerika mungkin banyak juga ya, tapi kan yang berhasilnya juga sedikit gitu ya. Atau misalnya Korea, China itu kan nggak terlalu banyak izinnya. Korea itu cuma 2 gitu. Kedepannya itu kan berarti kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang kita belum tahu sekarang nih. Ekosistemnya itu kan kita menjadi sangat penting gitu. Yang mana yang kira-kira pencapaiannya bisa sesuai. Cuman masalahnya di sini tuh karena adanya optimisme yang berlebihan, karena misalnya banyaknya investor-investor milenial gitu ya yang lebih suka dengan growth story gitu. Valuasinya sebagian juga ada yang sudah menyesuaikan terlebih dahulu sebelum si banknya itu mencapai proyeksinya itu sendiri kan. Jadi itu memang kita mesti beda-bedakan sebetulnya seperti apa gitu.